Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Salam progresif. Teman-teman semua, kali ini teman-teman akan menyaksikan satu podcast regresif. Dan kali ini kita berdua, saya Adet Hari dan Sena Putri Safitri akan membahas satu topik yang sangat spesial. Topiknya apa nih, Sena? PDKT bersama Komisi Yudisial dan bersama Prof. Profesor Mukti Fajar. Dr. Mukti Fajar. Tepuk tangan Selaku dulu Ketua dong. Komisi Yudisial. Oke, oh iya Prof, selamat siang sebelumnya terima Selamat kasih siang. untuk Assalamualaikum warahmatullahi ketersediaan wabarakatuh. waktunya. Salam Iya. sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Salam sehat, Prof. Ya. Dan apa tadi? Salam progresif. Salam progresif. Iya. Karena undip nih. Iya, betul, Prof. Prof, anak Undip angkatan 2021 ya? 2001, Prof. Ya. Iya, betul. Tapi sebelumnya apa kabar nih Prof? Apa kabar? Gimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah masih bisa bekerja dengan baik, lancar semuanya. Ya. Terutama pikir di itu. masa pandemi ya Prof. Ya. Banyak hal yang kemudian menjadi hambatan ya karena COVID ini. Tapi kita tetap mencoba memaksimalkan lah dalam pekerjaan. Banyak pengaruh ya, Prof, terhadap kinerja KAI enggak? Ya secara teknis mungkin ada ya, karena pembatasan bepergian dan sebagainya. Tetapi tusi pokok kita tetap kita jaga untuk tetap terus berjalan. Ya karena kita tetap memprioritaskan layanan pada masyarakat terhadap akses keadilan ini. Iya, Prof. Ya. Prof kan saat ini menduduki satu jabatan yang strategis, menjadi sebuah ketua lembaga Komisi Yudisial. Pernah nggak, Prof, membayangkan jadi ketua KAI sebelumnya? Nggak pernah. Nggak pernah ya, Prof? Nggak pernah. Jadi saya mendaftar Komisi Yudisial pun karena dorongan teman-teman, jadi, bukan karena niat pribadi gitu. Tapi karena dorongan teman-teman untuk kebetulan sudah guru besar untuk ya mengabdikan ilmunya lebih luas lagi. Nah salah satunya melalui mengabdi di Komisi Yudisial ini. Itu bahwa kemudian proses ketika tes ya dan seterusnya sampai keterima ke Komisi Yudisial, kemudian akhirnya terpilih menjadi ketua, itu saya pikir bukan satu yang direncanakan, tapi mungkin ini menjadi satu amanah yang harus saya emban, yang harus saya jaga untuk terus bekerja semaksimal mungkin, bekerja dengan profesional, tidak mencari sensasional. Ini yang penting karena biasanya pejabat baru ini kan pengen cepat terkenal. Betul, Prof. Pamor gitu ya. Nah, kami ingin mengembalikan, saya ingin mendudukkan bahwa ketika menjadi ketua Komisi Yudisial bahwa ini lembaga negara, maka seluruh proses kerja, mekanismenya, tugas pokok, kewenangan dan sebagainya ya kita lakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Jadi kita nggak bisa suka-suka seperti ketika bahkan ketika kita menyampaikan sesuatu ya, ini cerita di balik satu hal yang mungkin di awal ini menjadi agak ngerepotin saya gitu ya, ketika jadi dosen gitu kan kita bisa boleh bebas ngomong apa aja, saya boleh meneliti apa saja, tapi ketika menjadi ketua Komisi Yudisial lembaga negara ya, saya harus jaga ini. Betul. Ya, saya harus jaga dari apa yang saya sampaikan kepada publik, apa yang harus saya sampaikan, mana yang harus tidak saya sampaikan, itu harus kami jaga. Karena memang ada batasan-batasan yang memang harus tanpa kehilangan substansi kita terus untuk menjaga, menegakkan dan membangun
ya, membangun kredibilitas peradilan agar mendapatkan kepercayaan publik. Ya. Jadi pada prinsipnya Prof nggak pernah bermimpi ya Prof. Sama Tapi sekali enggak. didorong Prof ya. Kalau boleh tahu sekali. siapa yang mendorong Prof? Banyak. Banyak ya. Invisible hand ya. Harus sembunyiin. Ada bahkan teman yang bilang datang ke saya ketika saya terpilih, dia bilang kamu jangan sombong karena ini bukan karir kamu, bukan ambisi kamu. Mungkin ini garis tangan kamu. Nah, ini yang kemudian jadi agak apa ya? Agak jadi beban secara moral gitu untuk menjaga gitu kan. Bahwa ini bukan sesuatu yang saya inginkan tapi kemudian sebagai sebuah anugerah yang harus saya jaga, mungkin itu. Tadi kan Prof mengatakan bahwa Prof ini juga sebagai dosen, sebagai guru besar. Dan saya banyak bisikan nih dari sumber yang terpercaya bahwa Prof ini salah satu dosen yang rajin nulis, kemudian rajin penelitian, lalu kemudian saya telusuri banyak sekali hasil karyanya. Boleh di-share Prof, tipsnya apa Prof? Karena di dunia dosen itu kan mengajar, meneliti, mengabdi, itu kan satu kegiatan yang seringkali kita sebagai dosen lalai. Karena saya juga sebagai dosen gitu. Nah, tipsnya apa, Prof? Kira-kira? Tipsnya ya sebenarnya kembali kepada kesadaran akan tugasnya. Jadi dosen itu kebanyakan memahaminya hanya mengajar. Nah, jadi hanya pendidikan. Sementara yang kan kewajibannya tridharma gitu kan. Nah ini hanya pendidikan, jadi seringkali dosen itu hanya keluar masuk kelas. Sementara fungsinya ada lain lagi, yaitu melakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya, lalu mengabdikan pada masyarakat. Nah ini ketiga ini sebenarnya saling terkait. Jadi kalau kita mau mengajar pada mahasiswa materinya itu supaya bagus, maka mau nggak mau kita harus melakukan riset. Nah, jadi supaya materinya berkembang, selalu update. Ya. Nah, topik riset dari mana? Kadang-kadang dosen itu bingung. Nah, bisa dari kelas ketika mahasiswa bertanya, kita nggak bisa menjawab. Nah, tapi kadang juga banyak dosen kan kalau ditanya mahasiswanya nggak bisa jawab, malah sensi gitu kan. Iya. Atau kalau nggak ya asal jawab gitu. Saya mencoba belajar dari pengalaman ketika misalnya konferensi nasional atau ada kegiatan akademik di luar negeri, itu mereka sangat jujur gitu, bahwa ketika nggak bisa jawab mereka bilang sorry, I don't have a data gitu. Jadi mereka memang tidak jawab dan kemudian itu menjadi inspirasi dia untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Nah ini yang kemudian memicu saya untuk lakukan riset lagi, menulis. Lalu ketika juga mengabdikan pada masyarakat, fakta sosialnya seperti ini, fakta-fakta empirikalnya di masyarakat yang berkembang seperti ini. Kok nggak kayak teori ya, ini menarik. Nah, dari seperti itulah yang kita lakukan riset lagi. Kan? Nah seluruh hasil ini kita jadikan publikasi, baik dalam jurnal maupun dalam buku, ya, yang kemudian kita presentasikan. Ya. Dalam berbagai bentuk forum ya, ada yang kuliah umum, ada yang conference nasional maupun internasional. Ini yang kemudian memberi semacam giroh semangat kita untuk terus mengembangkan ilmu. Karena semakin kita perbanyak riset, semakin perbanyak kita melakukan penelitian, semakin banyak kita tampil di forum-forum, itu semakin banyak yang ternyata kita banyak yang nggak tahu. Kalau kita mau sadar gitu. Dari yang nggak tahu itulah kemudian semakin memacu kita. Itu saja sebenarnya. Termasuk ketika saya jadi guru besar. Awalnya hanya karena sering menulis saja. Sering menulis, akhirnya kalau di kampus kami ada tim, ya. Kemudian tim itu mengatakan sudah cukup Pak skornya, diajukan ke guru besar. Waktu itu usia berapa, Prof? Profesor termuda, jangan-jangan itu. Achievement Fakultas Hukum. Kalau termuda sih enggak, tapi kebetulan saya profesor pertama di Fakultas Hukum. Dapat muri nggak, Prof itu? Sama
ini buku yang paling populer. Saya kan mahasiswa beliau ya waktu Iya. S1. Jadi banyak banget mahasiswa di Yogyakarta ya terutama yang menjadikan buku Prof Mukti itu sebagai rujukan metode penelitian. Jadi karena memang basic banget kan metode penelitian. Iya. Banyak Buku banget. saya dualisme penelitian. Sebenarnya buku itu saya tulis karena kegelisahan saya tadi ketika pengen riset, kemudian ketika studi S2 di Undip, S3 di UI, dan kemudian banyak sekali buku-buku yang ketika kalau saya baca itu bukan justru mempermudah, Betul. tapi Mempersulit. mempersulit. Bikin Jadi pusing ya, Prof. jadi pusing. Jadi mahasiswa itu kalau baca buku metodologi bukannya malah lebih jelas, tapi malah Pada pusing. pusing. Nah, ide saya sederhana sebenarnya. Bagaimana membantu teman-teman mahasiswa untuk bisa punya buku pedoman yang itu simple, gampang dipahami gitu. Dan alhamdulillah ini dipakai nggak hanya di kampus saya, banyak pesanan tuh dari seluruh Indonesia ya. Di Jakarta juga saya temukan banyak karena kebetulan saya asesor. Nah, ketika Sempat keuntar juga ya, Prof. asesor Ban PT, Ban jadi PT kalau Nasional. saya meriksa kampus, saya lihat di perpustakaannya ada buku Ada saya. buku saya enggak gitu. Bahkan saya cukup kaget juga ketika di Leiden University, saya dari di sana, saya iseng-iseng searching buku, ternyata buku saya Jadi tiga-tiganya salah satu ada katalog ya, di Leiden. Di Leiden di University. koleksi di Leiden. Nanti mungkin nambah di Untar, Prof. Nanti saya wajibkan mahasiswa Segera. saya Untar buat. sudah. Oh, sudah ya. Bahkan waktu saya nguji Disertasi. disertasi dokter, semua ngutip buku saya. Saya bilang ini apa karena saya nguji terus pada ngutip buku saya gitu kan. Tapi mungkin karena mudah dimengerti, Prof. Alhamdulillah kalau memang Aplikatif itu. sih yang paling penting. Iya, ya. Dan Tapi- masih terus ini. Iya. Ada buku itu dari 10 tahun kali ya. Saya pengen revisi, pengen lakukan pembaruan gitu, tapi Pembaruan. waktunya kadang-kadang. Ya. Ya. Tadi kan Prof banyak bercerita tentang penelitian, publikasi, dan saya lihat itulah yang kemudian mengantarkan Prof jadi ketua lembaga penelitian dan pengabdian di UMY. Nah, yang mau kami tahu adalah apa bedanya Prof menjabat di sebuah institusi pendidikan dengan menjabat di sebuah lembaga negara. Beda sekali ya. Pertama, di kampus itu kita dijamin adanya kebebasan mimbar, kebebasan pengembangan ilmu. Jadi cara berpikir kita pun tidak terkungkung ya. Ide-ide inovatif, ide-ide yang progresif, ya. Bahkan kadang-kadang yang ide-ide yang sangat disruptif gitu kan ya, yang melompat itu bisa diterima gitu. Jadi penelitian itu untuk mengembangkan ilmu itu salah satu cara kita mengungkapkan gagasan-gagasan yang dalam tanda kutip seringkali bebas bahkan liar gitu ya, dalam tanda kutip liar, itu sesuatu yang nggak terduga gitu. Itu pun bisa diterima, itu yang menarik, yang bikin passionnya di sana itu. Termasuk ketika mengajar juga, ketika melakukan pengabdian itu ya. Ketika conference dan sebagainya, dari hasil riset itu kita bisa menyampaikan semuanya. Nah kalau di lembaga negara kan semua ada protokolernya, harus dicatat gitu. Ya pertama Kiku lah, Kikuk ya, Prof. sampai hari ini masih Kiku. Masih ya, Prof. Baru 10 bulan, Prof. Iya. Nanti nggak kikuk lagi, Prof. Kemudian di kampus saya bisa ketemu sama siapa saja. Ya, saya bisa diskusi dengan mahasiswa di tempat parkir, di forum ruang diskusi, saya bisa ketemu dosen, saya bisa ketemu profesor, saya bisa ketemu antar perguruan tinggi ya, untuk mendiskusikan hal-hal yang saya kira selalu sesuatu yang baru gitu ya, yang update gitu. Sementara kalau di lembaga negara ya sudah pekerjaannya itu, tusinya itu ya kita rutin aja. Limitatif berarti ya, Prof? Bukan limitatif tapi lebih ke rutinitas ya. Untuk berinovasi itu nggak segampang di perguruan Di kampus tinggi ya, ya. Kalau ada kebebasan ya. Kalau di sini memang harus ada pakem-pakemnya gitu. Walaupun tetap saya coba juga di KY ini untuk melakukan inovasi-inovasi yang tidak melanggar pakem tadi. Jadi gitu. Tapi kalau misalkan ini Prof, biasanya kan kalau Suruh milih misalkan- di mana? Enggak, kalau kami ini misalkan kan calon akademisi muda kan, siapa sih yang enggak mau jadi calon guru besar begitu ya kan. Target orientednya kan pasti ke situ.
kira-kira selain kekaryaan dan pencapaian akademik, kira-kira perjalanan Prof menjadi guru besar itu seperti apa sih gitu? Biar jadi memotivasi ya, apa milenial. Eh, Kalau saya sebenarnya enggak ya, saya enggak bisa dijadikan contoh yang ideal. Ya, karena saya menjadi dosen pun bukan karena keinginan saya, bukan karena cita-cita saya. Cita-cita saya itu kan ingin jadi arsitek satu, tapi gagal karena nggak pernah keterima di Fakultas Teknik gitu. Yang kedua pengen jadi musisi, tapi di zaman itu kan nggak boleh sama orang tua. Apa kamu mau jadi pengamen gitu? Beda zaman sekarang ya, musisi bisa hebat, bisa punya kesempatan banyak. Di zaman dulu nggak bisa. Nah ya akhirnya ada kesempatan ya saya coba untuk jadi dosen. Itu pun saya belum begitu memahami apa sih dosen itu, apa kayak guru gitu ya, keluar masuk kelas mengajar, baca buku, hanya begitu. Sampai akhirnya perjalanannya cukup panjang, ke S2, ke S3 baru saya paham benar, oh begini dosen itu, ternyata banyak yang bisa dilakukan. Dan dosen itu pekerjaan yang sangat menyenangkan karena tidak rutin. Pertama saya nggak suka dunia yang rutin ya, dunia yang membosankan gitu kan, kalau rutinitas terus saja sama gitu. Ternyata ini sangat sangat bervariatif ya. Hari ini kita bisa ngajar, besok kita bisa riset, besok kita bisa pergi kemana melakukan riset ya, bisa kemana konferensi, bisa ketemu siapa saja, bisa diskusi apa saja, bisa nulis di koran, bisa nulis buku, bisa nulis artikel. Ini bisa ngebimbing siapa saja, bisa macam-macam lah. Nah ini yang kemudian membuat irama hidup ini berwarna ya, dinamis gitu. Ini yang kemudian memantapkan itu. Kalau jadi guru besar itu akhirnya menjadi sebuah achievement ya. Jadi kalau memang teman-teman ya, khususnya para mahasiswa atau dosen-dosen muda ini, kalau sudah meniatkan dirinya untuk menjadi dosen ya harus jadi guru besar. Kenapa? Karena itu adalah bentuk komitmen kita sebagai pada profesi dosen. Jadi kalau kan Anda jadi tentara ya bercita-cita jadi jenderal, gitu kan. Nah, kalau jadi dosen bercita-cita jadi profesor. Jadi tadi karena mungkin saya bukan contoh yang ideal, maka mulailah dari awal sekarang ini, dosen-dosen muda ini mulai dari awal, mulai menata planning untuk kapan Anda naik pangkat, kapan Anda sekolah, kapan Anda naik pangkat lagi, sampai akhirnya kapan Anda bisa jadi guru besar. Dan itu bisa kok, itu sangat bisa di planning gitu. Karena jadi guru besar tuh nggak harus pinter kok. Saya bukan pinter. Jadi guru besar itu kan banyak-banyakan skor. Kan itu aturannya. Jadi kalau skor Anda sudah masuk sekian, maka Anda bisa majuin pangkat guru besar. Jadi ya makanya banyaklah berkarya supaya skor Anda banyak. Tapi nggak usah berpikir saya pantas nggak sih, saya pintar nggak sih, saya patut nggak sih jadi guru besar, jadi profesor. Nanti otomatis lah, karena kita sering nulis, kita sering baca, pasti ada nyentel lah satu dua. Dan itu pasti ketika kita jadi guru besar itu sebuah ya kebanggaan yang final sebagai seorang pendidik. Jadi ketika saya jadi guru besar, saya proklamirkan diri saya, I'm done, saya sudah selesai. Tapi ternyata nggak selesai juga. Kebawa arus ke Jakarta ini. Yang saya heran bukan cita-cita aja tapi karyanya banyak terus bisa sampai profesor. Harusnya yang dari awal cita-cita jadi dosen bisa lebih ya, Prof. Harusnya makanya sekarang waktu di kampus sebelum jadi komisioner, saya ditunjuk Pak Rektor untuk menjadi ketua tim karir dosen. Saya sampaikan pada dosen-dosen muda itu untuk memulai sejak awal menata karirnya dengan perencanaan. Kan bisa dihitung kapan naik pangkat dari belum punya pangkat untuk menjadi asisten ahli, kemudian menjadi lektor menjadi lektor kepala menjadi guru besar, kapan studi S2, kapan studi S3, itu bisa ditata. Dan itu kalau
kalau fokus ya artinya perencanaan matang itu mungkin sebelum 40 bisa kok jadi guru besar. Saya ini kan terlambat aja gitu. Padahal kemarin sudah paling muda gitu. Terlambat tawan sekali Prof Mukti. Guru besar pertama lagi Prof. Ya, Iya. ya alhamdulillah tadi. Tapi Banyak Prof, hal yang nggak diduga sih dalam hidup. iya, benar. Dalam Penuh hidup kejutan saya. gitu ya Penuh Prof. kejutan. Tapi Prof tadi kan kita mendengar bahwa Prof juga seorang musisi begitu. Nah itu gimana ceritanya gitu sejak sekolah bisa suka musik. Dan ini teman-teman Prof Mukti itu punya account YouTube gitu nah. Jadi teman-teman bisa ngelihat emang suka Account-nya apa tuh? bermusik. Coba biar Prof sendiri yang Nah. giniin. Kalau yang di YouTube itu kan sebenarnya channel kuliah. Jadi karena waktu sebelum pandemi sih sebenarnya. Cuma karena ini saya ini kan orang yang kayak Bang Toyib, Mas. Jadi jarang pulang. Banyak undangan, banyak kesana kemari. Jadi kadang mahasiswa saya kuliahnya gimana gitu kan. Maka saya kasih channel itu untuk mata kuliah saya. Maka saya kasih judul kuliah hukum Mukti Fajar gitu, Profesor Mukti Fajar. Ya di sela-sela itu saya kasih sedikit hiburan lah biar nggak bosen, ada musiknya gitu kan. Habis itu kuliah lagi gitu kan. Kayaknya abis ini saya harus nonton Prof. Wajib. Aduh. Mas harus like and comment gitu. Harus subscribe ya saya setelah ini. Ya. Tapi emang suka banget ya Prof sama musik. Kalau musik kebetulan memang nggak tahu ya. Bapak saya bapak saya nggak bisa pegang alat musik walaupun suka dengerin musik juga. Saya dari kelas 4 SD udah main musik, udah naik panggung lah ya di kampung ya. Acara 17-an itu saya udah main kelas 4 SD. Terus ya sampai pada kuliah dan kemudian ya sempat recording segala, tapi kemudian ya tadi ya jalan hidup mungkin tidak kesana. Oh sempat recording ya Prof. Ya sempat Lagunya bikin lagu. boleh tahu Prof kayak gimana Prof? Konser nih. Sedikit. Udah Prof. lupa. Udah lupa Prof. Tapi ada ya. Cuma itu kemudian sampai hari ini musik nggak bisa saya tinggalkan. Udah mendarah daging gitu ya Prof. Iya, jadi ya ada beberapa peralatan musik yang saya miliki dan saya mainkan, masih terus saya mainkan. Walaupun kemudian memang saya nggak mungkin lagi main di panggung terbuka, jadi di publik. Jadi saya main sendiri aja, saya dengerin sendiri, saya tepuk tangani sendiri. Gitu. Tapi Prof kan salah satu tugas dan fungsi Komisi Yudisial itu kan menjaga dan menjalankan KEPPH begitu. Jadi kode etik pedoman perilaku hakim. Nah, kira-kira kalau misalkan seorang hakim penting gak sih gitu punya sense of music? Apakah mempengaruhi kualitas putusannya kah atau enggak ada korelasinya begitu? Kalau penelitian saya belum melakukan itu ya. Tetapi kalau seorang yang menyukai musik, pasti dia menyukai harmoni. Ya, menyukai harmoni. Dan saya melihat rasa keadilan itu inline dengan harmoni. Ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya hakim kalau menyukai musik, mungkin saja. Jadi ketika dia memutus sesuatu dengan pertimbangan yang dalam tanda kutip kurang pas, pasti bahasa musiknya fals, gitu kan? Kok nggak pas ya? Gitu. Jadi kalau mereka suka musik, pasti mereka akan ini yang pas begini nih putusannya, yang pas begini argumentasinya. Ini kalau mau coba ya, ini sebuah hipotesis yang memang perlu dicoba teliti lebih lanjut. Tapi itu tadi harmoni memang ya. Jadi orang yang suka musik pasti akan menjaga harmoni dalam hidupnya dalam segala hal ya. Supaya ya hanya berharap sebuah keindahan. Nah kalau dalam konteks hukum ya tentunya akan menghasilkan sebuah keadilan ya, itu Mungkin karena dengan banyak mendengar musik atau bermain musik kita akan terlatih rasa ya Prof. Dan dalam konteks ini mungkin rasa keadilan itu bisa
bisa muncul dalam putusan. Mungkin saja kalau boleh saya kasih suggest ya pada Bapak Ibu yang mulia para hakim, mulai seneng sama musik dong gitu. Supaya nanti kalau buat putusan itu nggak pas, itu kerasa palas nih putusan gue kan gitu. Punya Nggak pas. sense of Iya, musicnya tebal gitu ya Prof. gitu. Mungkin ada hubungannya kali ya. Tapi itu memang ada, benar. Dalam pekerjaan pun begitu. Dan pekerjaan pun ada hal-hal yang kemudian saya rasa kurang srek, itu kerasa. Lagu Mungkin yang sering dimainkan apa, Prof? Kalau boleh tahu. Playlistnya saya nyukai semuanya sebenarnya ya. Yang paling suka Metal, metal. berat. Berat ya. rock, Rock ya. rock blues ya. Ya mungkin di tahun itu ya. Kalau K-pop saya udah nggak tahu lagi. Biasanya anak-anak sekarang suka indie Prof. Ya Kayak indie saya suka. melankolis Indie kalau dalam ini kita bicara dengan ketua KAI apa dengan musisi nih? Karena kita perlu Korelatif. mengenal ketua KAI, Prof. Kalau musik saya selalu suka sesuatu yang baru, yang bukan mengekor. Ya, jadi saya selalu mendengar musik-musik yang baru, yang aneh-aneh gitu, yang ini tadi ada ide-ide baru. Dan itu memicu saya juga dalam dunia akademik ya, untuk risetnya misalnya. Riset saya hampir dari di tesis saya, dari riset saya, disertasi saya, sesuatu yang waktu itu sesuatu yang menurut teman-teman saya itu kok kamu berpikir yang sangat baru gitu. Jadi, misalnya hari ini saya punya roadmap penelitian tentang disruptive innovation. Mungkin banyak ahli hukum yang belum berpikir ke sana. Kalau dari hasil riset saya banyak tulisan di penulis-penulis asing ya. Tapi kalau di Indonesia belum banyak yang menulis tentang disruptive innovation, tentang sharing ekonomi gitu. Ini hal-hal yang baru. Dulu misalnya tesis waktu di Undip saya sudah nulis tentang e-commerce tahun 2000. Kita baru punya undang-undang ITE 2008. Nah, waktu itu udah teman-teman udah pikiran kamu kejauhan katanya. Mungkin di situ ya, mungkin di situ ada sesuatu yang tadi ingin sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin dianggap orang melompat, belum terpikirkan. Padahal justru harusnya ahli hukum memang demikian ya, Prof ya, menerawang ke depan. Iya, kalau kita bicara riset tentang originalitas mestinya sesuatu yang baru. Nah, ini saja yang kemudian mungkin membantu enggak secara langsung kemudian menjadi ilham saya. Karena saya menyukai musik yang baru, jadi kalau riset saya cari topik sesuatu yang saya baca ini udah pernah ditulis, ini udah pernah diteliti. Saya mau cari yang sama sekali belum pernah diteliti orang apa. Ya, Prof. Salah satu hal yang mungkin banyak masyarakat belum tahu yakni soal tugas, fungsi dan juga tugas dan fungsi Komisi Yudisial. Kira-kira sebetulnya tusinya apa sih, Prof? Jadi Komisi Yudisial itu sebuah lembaga negara yang dalam konstitusi mempunyai dua tugas, yaitu satu memilih calon hakim agung, yang kedua menjaga martabat keluhuran perilaku hakim. Nah, dalam undang-undangnya di filosofinya, kalau yang pertama kan jelas clear ya, memilih calon hakim agung, artinya ini adalah proses teknis yang kemudian kita melakukan rekrutmen hakim agung. Nah, yang kedua menjaga martabat keluhuran dan perilaku hakim itu apa? Kemudian kita cari dalam undang-undang, ketemu. Nah, yang pertama itu adalah melakukan pengawasan terhadap hakim. Bagi hakim yang dalam tanda kutip nakal, menyimpang apa. Kenapa? Karena kalau nggak kita awasin, nggak kita benerin, dia akan merusak citra dan martabat keluhuran hakim. Hakim itu kan wakil Tuhan.
dia diberi kekuasaan kehakiman yang mutlak, independen, merdeka. Nah, mestinya dia menjaga itu sebagai sebuah profesi yang office noble ya, yang terhormat. Jadi jangan menyimpang dong. Anda harus benar-benar menjaga idealisme, menjaga integritas, menjaga kapasitas dan sebagainya, termasuk juga kredibilitas supaya dipercaya. Itu pertama. Sehingga tugas KAI melakukan pengawasan hakim. Ini yang populer, paling populer di masyarakat, sehingga sampai hari ini pun masyarakat taunya kalau KAI itu hanya melakukan pengawasan hakim. Yang kedua, ternyata ada tugas lainnya, yaitu meningkatkan kapasitas, itu dalam bentuk pencegahannya, itu melakukan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Nah, kita melakukan pelatihan terhadap hakim. Kenapa? Karena ya dinamika hukum ya, di dalam masyarakat kan selalu berubah ya. Artinya kasus-kasus hukum itu mulai berkembang macam-macam. Nah, hakim itu perlu dikasih refresh. Dan yang kita gunakan PKH namanya di tempat kami namanya. Peningkatan kapasitas hakim itu adalah dengan studi-studi kasus. Jadi kasus langsung yang real nyata ada. Kita bahas dari sisi KEPPH-nya tadi ya, kode etiknya, kemudian dari materinya apa bagaimana, itu kita dorong lah supaya hakim-hakim ini semakin membuka wawasannya. Ada macam-macam kasus baru ya, yang itu perlu secara periodik gitu, itu kita lakukan. Jadi KAI secara periodik ini setiap tahun hampir 8-10 kali melakukan peningkatan kapasitas hakim. Dan di tahun depan insya Allah kita tingkatkan lagi jumlahnya, karena hakimnya ada 9.000 ya. Hakim di Indonesia itu ada 9.000-an lebih yang bekerja di 964 sektor pengadilan. Jadi kita akan lakukan pengadilan negeri, peradilan umum, kemudian agama, militer dan sebagainya, untuk kita tingkatkan kapasitasnya. Nah, kalau sudah kita awasin, kita tingkatkan ilmunya, lalu dia bisa bekerja dengan benar dan baik, tapi kok diteror, tapi kok diintervensi, kok diancam, bahkan dihinakan, itu kita ada tugas lagi menjaga martabat tadi dengan melakukan advokasi. Nah, ini yang kurang tersosialisasikan selama ini. Bahkan hakim pun banyak yang nggak tahu kalau mereka punya hak untuk diadvokasi oleh Komisi Yudisial. Maka case-nya itu setahun hanya 10-15 sepanjang ini. Hakim yang melapor untuk minta diadvokasi. Nah, kita berharap kita sudah sosialisasikan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bekerja dengan baik, misalnya, apalagi hakim-hakim yang sedang menangani kasus yang heboh gitu, yang jadi perhatian publik gitu, pasti intervensinya kuat gitu kan, kiri kanan macam-macam lah. Nah, segera lapor saja supaya kita bisa jaga, supaya mereka tetap menjaga integritasnya, kita bantu ya, supaya mereka nggak masuk angin gitu kan. Nanti kalau masuk angin harinya ke pengawasan lagi, baik lagi ke depan. Jadi kita itu artinya tugas Komisi Yudisial ini bukan kemudian dalam tanda kutip melakukan pemberantasan terhadap hakim, enggak, kita enggak. Kita menjaga marwah dan martabat Tuhan hakim. Outputnya apa? Outputnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Nah, ini yang perlu kemudian Komisi Yudisial, saya dan teman-teman di komisioner berpikir ini nggak mungkin kalau kita lakukan sendiri. Kita mesti kerjasama, khususnya mitra utama kita Mahkamah Agung kan gitu. Yang lalu kita membangun hubungan yang baik dengan Mahkamah Agung. Kita sampaikan semuanya begini paradigmanya. Ya, kemudian yang dulu ya ceritanya yang dulu kurang harmoni karena
Ya namanya diawasin kan nggak suka juga orang diawasin kan. Tapi ketika kita jelaskan bahwa kita tuh menjaga martabat gitu, untuk menciptakan, maka hari ini alhamdulillah Mahkamah Agung yang hari ini juga memberi respon yang positif, hubungannya yang semakin baik. Lalu ya kita saling bekerja sama, kita bersanding bukan lagi bertanding. Betul. Ya, Artinya karena memang hakim bukan- seharusnya nggak boleh takut sama KAY, Prof ya. Karena hakim, tugas. iya. Hmm. Kenapa yang ditakutin? Iya, betul. Saya kan cute. Cute siap Prof. Ya, maksudnya kan kami hadir itu kan bukan dalam rangka untuk Memberantas, pemberantasan. Ya, betul. mungkin saya nggak tahu ya, beda dengan misalnya KPK ya. Namanya aja Komisi Pemberantasan ya. Walaupun di situ ada pencegahan juga, tapi namanya pemberantasan. Kalau ini kan nggak, Komisi Yudisial itu menjaga martabat keluhuran hakim. Jadi yang kita jaga adalah martabatnya. Kita jaga martabatnya ketika dia mulai aneh-aneh, kita luruskan. Kita jaga martabatnya supaya putusan-putusannya bagus, kita tingkatkan kapasitasnya. Kita jaga martabatnya ketika dia diancam, diintervensi, ditekan supaya merubah putusan atau merekayasa putusan atau apapun, itu kita jaga. Jadi intinya itu, filosofinya menjaga martabat keluhuran. Bahkan soal kesejahteraan hakim pun Komisi Yudisial yang jaga ya, Prof. Iya, Hmm. tapi memang bukan kami yang ngasih kesejahteraannya. Kami ngasih rekomendasi ya. Karena kami turun ke lapangan, kita ketemu hakim, apa problem kesejahteraannya apa. Karena memang ya kalau hakimnya nggak sejahtera itu potensi lah ya untuk diberi iming-iming dan sebagainya. Nah kita jaga itu. Hingga mempengaruhi ke kualitas putusan ya Prof. Iya pasti. Kalau sudah diiming-iming dan mau itu pasti putusannya mesti nggak wajar. Ya. Tapi selama ini Prof tadi Prof bilang berkolaborasi dengan Mahkamah Agung begitu ya. Betul. Nah kira-kira cara yang paling apa ya, yang paling solutif begitu dan aplikatif untuk bekerja sama dengan Mahkamah Agung hingga jadi bersanding bukan lagi bertanding gitu dalam tanda petik, itu seperti apa Prof? Pertama tadi membangun paradigma yang sama dulu ya, supaya nggak slack lagi ya. Jadi kita kerja bukan kolusi ya, tolong dicatat ya, bukan kolusi, tapi tetap di rel masing-masing, kita kerja di rel masing-masing, tapi dengan pemahaman yang sama untuk memulihkan kredibilitas peradilan supaya mendapat kepercayaan publik. Itu goalsnya ya. Nah aktor utamanya memang hakim kemudian. Nah aktor utama hakim, nah maka kita concern ke hakimnya. Itu paradigma yang harus dibangun. Jadi hakimnya memang harus kita jaga. Nah yang kedua, teknisnya bagaimana? Tadi sudah saya jelaskan, ada advokasi, ada pengawasan, ada peningkatan kapasitas. Yang ketiga, ada peraturan bersama sebenarnya tentang pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Nah ini yang sejak disahkan tahun 2009 sampai hari ini belum pernah dilaksanakan. Insya Allah periode komisioner ini sudah membuat tim ya, penghubung untuk mulai mengimplementasikan pemeriksaan peraturan bersama tadi tentang pemeriksaan bersama. Kenapa? Satu, lebih efektif ya. Jadi hakimnya nanti dari KY dan dari Mahkamah Agung, dari Mahkamah Agung dan dari Komisi Yudisial sidang bersama terhadap seorang hakim atau beberapa orang hakim yang dilaporkan misalnya gitu. Jadi pandangannya sama, karena seringkali ada perbedaan persepsi juga ya. Komisi Yudisial ini kan tugas pokoknya menjaga kode etik ya, pedoman peradilan martabat tadi, kode etik pedoman perilaku hakim. Nah seringkali ketika kita memeriksa, wah ini kategorinya masuk tindakan yang tidak adil ini ya, misalnya begitu. Ada hakim yang misalnya sini satu pihak punya 10 saksi, ini 10 saksi, kenapa ini yang diterima semua, ini yang diterima 2 atau 3. Ini nggak adil. Tapi persepsi di Mahkamah Agung, itu masuk teknis yudisial. Jangankan KY, MA pun nggak bisa masuk. Gitu kan. Nah,
Ini yang kemudian kita terus bangun Sama persepsi. komunikasi supaya persepsinya sama. Jadi memang ada irisan ya, ada irisan di dalam hukum acara. Jadi kalau hukum acaranya agak menyimpang, memang kadang-kadang beririsan juga dengan KIPPH. Itu. Kemudian kalau mengenai putusan memang kita nggak berwenang ya, itu nggak berwenang. Bahkan Mahkamah Agung juga nggak berwenang untuk menilai putusan. Putusan hakim itu hanya bisa dibatalkan oleh atau dirubah oleh putusan hakim. Jadi mekanisme upaya hukum, ya, banding, kasasi, PK dan seterusnya. Nah, tapi ada dalam pasal 42 kalau nggak salah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, di sana disebutkan bahwa Komisi Yudisial berwenang melakukan analisis terhadap putusan hakim yang telah ingkrah. Ya. Nah, ini juga belum pernah dilaksanakan. Kewenangan ini belum pernah sama sekali dilaksanakan. Nah, ini yang kita mau coba lakukan. Untuk apa? Untuk kita laporkan kepada Mahkamah Agung dan kepada publik. Tentunya tetap mengindahkan martabat lagi ya. Kita nggak bisa melaporkan pada masyarakat dengan menyebut satu hakim nama ini ya, nama ini nggak bisa. Itu namanya kita melawan tugas kita sendiri kan, menjaga martabat ya. Ya ini kita sedang rancang, mungkin kalau ke publik nanti bentuknya infografis ya, sekian persen gini, sekian persen begini, mungkin seperti itu. Tapi yang detail mungkin akan kita serahkan kepada Mahkamah Agung untuk menjadi bahan dari pertimbangan Mahkamah Agung. Karena di dalam itu untuk dilakukan mutasi atau dan seterusnya, mungkin bisa mempromosi, bisa mutasi dan sebagainya. Ini yang coba kita kembangkan ya, kerjasama tadi. Prof, kalau Ana jadi penasaran banget nih. Jadi kan tugas Komisi Yudisial ya, tugas dan fungsi Komisi Yudisial secara konstitusional tuh dia menjaga martabat serta melindungi mengawasi perilaku menjaga hakim, martabat begitu. Dan kehormatan perilaku hakim. Ya, KIPPH. Nah, kira-kira PR terbesar begitu secara teknis atau enggak yang Prof temui di lapangan itu apa sih gitu? Jadi kadang-kadang kan bukan bingung apa sih ya, kayak gamang gitu. Yang di satu sisi mengawasi perilaku hakim, di satu sisinya lagi justru melindungi martabat hakimnya gitu sebagai sebuah nilai. Nah, PR terbesarnya itu apa sih, Prof? PR atau apa ini maksudnya? Hambatannya, teknis hambatannya. Teknis, iya, Pertama resource ya, resource yang kita punyai Komisi Yudisial ini terbatas. Sementara yang kita awasi tadi ada sekian ribu hakim, ada sekian ada ratusan setker pengadilan. Sehingga kita mau nggak mau kita bekerja sama. Maka program Komisi Yudisial ini membangun sinergitas dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya, kejaksaan, kepolisian, KPK, PPATK dan sebagainya. Termasuk juga dengan ormas, media, ya, LSM, itu perguruan tinggi ya, untuk kita ajak. Jadi kalau ada sesuatu yang menarik untuk diperhatikan, apakah itu sebuah kejanggalan, apakah itu suatu persoalan, maka kita harapkan teman-teman ini bisa memberikan informasi. Karena tangan kita nggak mungkin menjangkau. Saya udah lihat Indonesia ini kan gede banget. Matanya juga cuma 2 ya, Prof. Bisa mengawasi semua ya, Prof. Ya misalnya terakhir saya kemarin ke Ambon, kan puluhan yang mau mengawasi ke pengadilan sana, dia harus naik kapal semalaman. Bayangkan itu begitu sulitnya. Tapi kalau kita kerjasama dengan kepolisian, dengan pihak kejaksaan, kan di sana sudah ada mereka, dengan teman-teman LSM, dengan media, kan mereka ada di sana. Nah ini yang kemudian bisa membantu kami untuk melakukan pemantauan tadi. Ya. Itu hambatannya pertama resource. Yang kedua mungkin manajerial ya, manajerial. Jadi selama ini kita akan lakukan reorganisasi supaya
kita tata ulang organisasi di Komisi Yudisial ini supaya larinya lebih cepat. Karena bukan kemudian yang kemarin tidak bekerja, tidak, tapi dengan mekanisme yang ada ini agak tersendat gitu. Makanya kita akan percepat. Salah satunya dengan menata ulang organisasi, yang kedua dengan menambah kantor namanya penghubung. Sekarang baru punya 12. Targetnya berapa, Prof? Kita 2002 ini sudah fix menambah 20, dan saya harapkan nanti selesai masa komisioner ini di setiap provinsi ada. Logikanya di setiap provinsi ada pengadilan kan? Iya, Nah, ada akses masyarakat terhadap keadilan ini nggak jauh-jauh harus ke Jakarta. Bayangin aja dengan yang Papua. Nah, makanya kita di 2002 ini ada 2 kantor penghubung di Papua yang kita, Papua di Jayapura dan Papua Barat di Manowari. Nanti akan kita bikin di Sumatera, di Kalimantan, di Bali dan sebagainya. Ini yang kita coba kembangkan. Prof, Komisi Yudisial kan tugasnya adalah mengawasi perilaku hakim. Nah, yang mungkin selama ini kita belum paham, belum tahu gitu ya. Kira-kira hakim yang ideal itu di mata KAI itu seperti apa, Prof? Yang ideal itu. Yang ideal ya sesuai dengan KIPPH. Jadi Apa ciri teman-teman download aja tuh di Google ya. KIPPH gitu kan, ada 10 butir ya. 10 ada butir ya, Prof? adil, bijaksana, ada kemudian tidak diskriminatif, kemudian berintegritas, kemudian profesional, disiplin, ya ini. Yang Kalau dan nggak ada salah itu turunan-turunannya ada. pasal 10 deh. Yang Pasal profesional 10, iya, ya. ada 10 ciri-cirinya. Berarti harus Yang baca pasal itu 10 ya, Prof? profesional itu sering jadi irisan tadi. Karena menyusun putusan yang tidak benar itu menurut kami nggak profesional. Tapi menurut Mahkamah Agung misalnya, wah ini teknis judisial. Nah ini yang jadi Beda persepsi, Prof. beda persepsi. Makanya kita akan terus rumuskan lah mana yang benar-benar menjadi fokus untuk menjaga perilaku hakim ini. Tadi kan Prof mengatakan harus baca dulu KPPH nih. Nah, dari kaidah-kaidah yang ada di KPPH, mana yang sering dilanggar, Prof, oleh hakim? Ya, yang sering dilaporkan tuh pertama tentang nggak adil, ya, para pihak tidak berlakukan adil. Yang kedua disiplin. Yang paling banyak profesional. Ya, integritas dan sebagainya ada. Ya, integritas itu misalnya termasuk perilaku murni ya. Jadi ada hakim itu kita awasi baik sedang dalam bertugas maupun tidak dalam bertugas. Jadi kalau memang menjadi hakim ini harus kita bangun juga. Saya kalau ke lapangan ya, ketemu hakim, ke pengadilan tinggi, kemudian kita undang hakim-hakimnya, pengadilan negeri, kita ke pengadilannya. Kita sampaikan bahwa sebagai seorang hakim itu memang harus meniatkan hidupnya itu menjadi istilah saya lonely people, orang yang memang kesepian. Kesepian bukan berarti antisosial ya, tapi memang harus menjaga benar bergaul dengan siapa, ya, dia boleh apa. Kalau orang umum mungkin lawyer boleh karaoke, ya kan? Boleh dugem mungkin begitu. Hakim nggak boleh, Bro. nggak boleh. Arisan boleh, kan gitu ya. Tapi memang harus dijaga itu. Jadi memang dia karena dia wakil Tuhan dianggap sebagai ya dalam tanda kutip menjaga kesuciannya, maka dia nggak boleh sembarangan. Termasuk yang apa yang dimakan harus dikontrol ya, Prof. Kesehatan dan keselamatan. Minimal dia membeli dari uang yang halal, ya itu. Itu. ya itu yang kemudian itu dalam kehidupan kepribadian kesehariannya. Ada lagi yang
berkaitan dengan pekerjaan, misalnya dia melakukan pertemuan dengan para pihak, yang ini jelas melanggar. Dia menerima sesuatu, ya, ini jelas melanggar. Tapi memang setelah semakin saya dalami gitu, saya terjun ke lapangan, memang persoalannya nggak sesederhana yang kita dapat diskusikan dilihat dari atas gitu ya. Iya. Ini hakim menerima suap hukum gitu ya. Itu kompleks ya, Prof. Makanya kompleks ya. Makanya kita pengen, ya kalau memang hakimnya itu udah bolak-balik ya bermasalah, ya sudah, kita bahasanya kita selesaikan lah. Tapi kalau situasional ya, kadang-kadang hakim ini orangnya baik, tapi dalam satu situasi dan kondisi yang kemudian dia tidak bisa mengelak dari perbuatan itu. Nah, masih ada pertimbangan lah untuk hal itu. Ini yang kita kembali tadi menjaga martabat kedua hakimnya, bukan memberantas hakim semuanya. Nanti kalau diberantas hakimnya malah tambah repot republik ini. Yang sekarang ada aja masih kurang ya, masih kurang ya. Karena saya menemuin itu banyak. Satu setker itu hakimnya 4, kasusnya 800.000 di pengadilan agama itu. Jangan-jangan nggak tidur, Prof, tuh tiap hari. Iya, saya bisa bayangkan begitu. Ada di pengadilan agama di Jawa Barat itu hakimnya cuma 5, kasusnya 12.000. Kapan mereka istirahat? Gimana membuat putusannya yang baik? Kapan Prof kira-kira kita punya hakim yang cukup memadai, Prof? Ya ini terus kita sampaikan ke Mahkamah Agung. Persoalannya juga kompleks juga gitu kan. Akhirnya kompleks juga. Kalau nambah hakim berarti nambah gaji, berarti anggaran negara lagi. Menteri Keuangan. Nah, Menteri Keuangannya yang pusing nanti kan. Apalagi di masa Covid gitu kan. Ya intinya tapi kita coba maksimalkan. Makanya kalau kemudian ada paradoks ya yang saya temui, di satu sisi masyarakat hari ini tuh punya kesadaran hukum. Jadi kalau punya kasus dikit aja bawa ke pengadilan. Kita sering kan lihat di media itu artis berantem aja bawa ke pengadilan itu. Apa ribut dikit bawa pengadilan, menumpuk itu kasus. Jadi satu sisi bagus, tapi di sisi lain kemudian instrumen untuk penyelesaian kasus-kasus ini yang struktur maupun infrastrukturnya mesti ditambah. Idealnya memang kemudian seperti negara-negara maju yang meminimalisir tindak kriminal, kemudian jadi budaya dari masyarakat sendiri untuk tidak melakukan tindakan kriminal. Kedua, ya mereka bisa melakukan penyelesaian dengan etika. Nah, kita ini kan belum hidup di etika, kita itu masih hidup di level hukum. Sudah bagus itu. Pokoknya lewat hukum gitu kan. Kalau negara maju udah etika. Etika itu kan beyond regulation, beyond the rules ya. Di atas hukum. Jadi orang berbuat baik itu bukan karena sekedar takut melanggar hukum, tetapi ada kesadaran moral. Nah ini baik masyarakatnya, baik pemerintahnya, baik penegak hukumnya, siapapun. Prof, kalau misalkan masyarakat nih, entah mahasiswa, mungkin dosen dan masyarakat luas, kalau mau melakukan pengaduan ya, atau laporan terhadap dugaan gitu pelanggaran perilaku atau kode etik hakim itu kemana dan bagaimana sih, Prof? Karena kan sebenarnya bisa langsung ke kantor KY, kami buka untuk menerima laporan, bisa melalui website kami. Jadi kami terima laporan online juga. Jadi sebenarnya sih zaman hari ini lebih mudah ya, sudah digital. Jadi gampang sih sebenarnya. Cuma sosialisasinya mungkin yang kurang, sehingga kita perlu sosialisasi lagi ke masyarakat. Maka ya sambil jalan-jalan, sambil mantau ya kita sosialisasi. Maka setiap kali saya kunjungan ke daerah kalau ada dinas, saya sempatkan mampir ke kampus untuk
kuliah umum yang isinya sosialisasi. Yang saya minta hadir ke kampus itu tolong diundang para hakim, para penegak hukum, para pengacara, dosen, mahasiswa, supaya saya bisa sosialisasi itu. Apa tokoh masyarakat atau siapa. Nah, ini supaya kita bisa sosialisasi. Kedua, saya ke kantor pengadilan. Saya mau lihat potretnya langsung. Problemnya apa? Ya ada memang kondisi-kondisi hakim yang memang agak memprihatinkan. Ya. Misalnya fasilitas rumah dinas yang ya kita nggak ingin hakim itu kemudian hidup bermewah-mewah, nggak, karena dimanapun juga hakim nggak ada yang mewah, tetapi bahwa kemudian dia harus terjaga. Ini ada sudah tempat anunya di pinggiran, nggak ada penjagaan, kan kapan saja bisa terancam itu. Nah ini yang kemudian catatan ini kita rangkum, nanti di akhir tahun kita serahkan ke Mahkamah Agung untuk jadi bahan evaluasi oleh Mahkamah Agung terhadap struktur jajaran ke bawahnya ini. Itu Mbak, kira-kira. Apalagi Pertanyaan terakhir, Prof. udah terakhir bener nih. Kenapa, Prof? Nambah boleh kok. Apa? Sebagai ketua komisi yudisial, kira-kira Prof berharap kayak ini seperti apa sih, Prof, ke depan? KY berharap bisa mewujudkan ya, hakim-hakim yang berintegritas, yang kemudian outputnya membangun kredibilitas peradilan, ya, supaya masyarakat percaya pada lembaga peradilan. Ukurannya apa? Kita selalu membuat survei indeks integritas hakim tiap tahun rutin. Dan dari data yang ada, ya kita optimis karena statistiknya naik, ya grafisnya naik. Sekarang masih 6,64. Ya, saya harap di 2021 ini 2020 ya, 2021 ini bisa mendekati 7 atau masuk ke 7 lah. Tapi di poin di tahun terakhir kita dalam Renstra itu kita ingin indeks integritas hakim itu skornya 8. Nah kalau sudah 8 insya Allah lah hakim itu benar-benar bisa kita percaya, lalu masyarakat percaya pada peradilan. Karena salah satu ciri bangsa yang maju itu adalah lembaga peradilan yang dipercaya masyarakat. Jadi dimanapun Anda berkunjung, kalau bilang ini kami negara maju, itu pasti lembaga peradilannya dipercaya masyarakatnya. Nah kalau lembaga peradilan kita belum bisa dipercaya sepenuhnya, berarti kita belum bisa menjadi negara maju. Itu ukurannya. Yang terakhir, Prof, dari Ana, kalau tadi kan dari pesan deh. Pesan dan motivasi buat masyarakat Fakultas Hukum. Pesannya apa ya kalau memang Anda ini mau jadi juris, maka pertama banyak-banyak belajar pasti ya, untuk para mahasiswa banyak-banyak belajar, banyak-banyak membuka mata, membuka telinga dengan belajar dalam arti membaca teori, lalu membaca realitas sosial. Itu penting karena ada kadang-kadang ada gap antara teori ya dan realitas sosial yang ada kita hadapi gitu. Dalam proses penegakan hukum, dalam proses kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat, dalam budaya hukum masyarakat dan seterusnya. Ini kita perlu mahasiswa, saya pikir perlu itu. Yang kedua ya bahwa hukum itu kadang tegak, kadang runtuh. Tapi ya jangan pernah lelah untuk mencari keadilan. Jadi keadilan itu memang harus terus dicari. Walaupun langit runtuh, kata ada jium hukum. Tegakkan keadilan walau langit runtuh.
Ya kan ada kan ceritakan, wah hukum tajam ke bawah tumbul ke atas. Ya kadang-kadang begitu. Itu realita. Itu realitas sosial. Maka upayakan teruslah supaya adil, kapan ini tajam ke atas juga tajam ke bawah. Jangan pernah lelah intinya. Jangan pernah lelah. Karena kita terus berproses. Insya Allah lah kita optimis. Ya. Saya sendiri yang dulu ada di kampus ya, yang hanya bicara tentang kebenaran teori-teori lalu terjun ke praktek ini ya, di birokrasi, melihat realitasnya seperti ini dengan segala macam pernik-perniknya, dengan segala macam dinamikanya, dengan segala macam keruwetan-keruwetannya gitu. Ya saya tetap optimis juga. Insya Allah bangsa ini bisa menjadi bangsa yang maju, di mana salah satu cirinya adalah lembaga peradilannya bisa didapatkan kepercayaan dari masyarakatnya, dan hakim benar-benar menjadi orang yang layak sebagai wakil Tuhan, menjadi pengadil di muka bumi ini. Itu saja. Betul, Prof. Ya, sangat mencerahkan sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Mufti, ya. Kita berikan applause dulu buat Prof. Mufti. Ya, demikian podcast regresif IKA Eva Undip kali ini, dan kami berdua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Sama-sama. Mufti, karena sudah meluangkan waktu dan Bersedia, mau ditanya-tanya. Ya. Itu yang paling penting. Di tengah Dan kesibukan gitu. ya, tapi untuk Undip lah. Ya, saya pikir ini ada kebanggaan juga saya bisa memberikan sesuatu pada alma mater saya. Semoga bermanfaat lah, semoga bermanfaat. Pasti bermanfaat, Prof. Ya. Ya, demikian podcast regresif. Saya Adiat Hari dan juga Sena Putri Savitri. undur diri. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Salam warahmatullahi progresif. wabarakatuh. Salam progresif. Salam progresif.